Hai detektif, aku punya teka-teki baru yang menggeliti kepala nih. Kamu siap? Kencangkan sabuk pengaman. Seorang turis asing mendatangi kantor polisi. Dia bilang seorang pria bertato dan berjanggut panjang memaksaku untuk memberikan dompetku. Petugas polisi bilang kepadanya, jangan khawatir. Penjahat itu adalah salah satu dari kembar 5 ini. Mereka sudah ditangkap. Kamu hanya perlu mengidentifikasi orang yang menyerangmu. Lihatlah orang-orang ini. Bisakah kamu membantu turis tersebut mencari tahu siapa penyerang itu? Bukan orang ini. Dia punya tato di lengan kirinya. Bukan yang ini. Dia hanya bisa menggunakan satu tangan. Orang ini punya janggut pendek. Orang ini memakai gips. Yang tersisa adalah orang ini. Sekarang aku punya beberapa teka-teki rebus untuk kamu pecahkan. Seberapa sulitkah itu? Rebus ini lezat. Telur orak-arik. Bagaimana dengan yang ini? Artinya, kesalahpahaman di antara teman. Apa artinya ini? Artinya, downtown atau pusat kota. Kamu sedang berjalan-jalan di taman ketika kamu mendengar langkah kaki di belakangmu dan semuanya menjadi gelap. Saat tersadar, kamu berada di ruang bawah tanah yang gelap dan diterangi oleh 15 lilin yang menyala. Aku akan membebaskanmu kalau kamu memecahkan teka-tekiku dengan benar. Tapi kalau enggak, kamu enggak akan pernah meninggalkan tempat ini. Oh, tidak. Ada seseorang dalam bayangan. Kamu melihat 15 lilin. Aku akan meniup 6 di antaranya. Berapa banyak lilin yang tersisa? Apa jawabanmu? Kalau kamu memberitahu orang misterius itu akan ada 6 lilin yang tersisa, dia akan melepaskanmu. Lagi pula, sisa lilin pada akhirnya akan terbakar habis. Semua kecuali 6 lilin yang telah ditiup. Seseorang mencuri perhiasan mahal dari kamar hotel Budores. Itu terjadi sekitar pukul 6 pagi. Ketika polisi datang, pemilik hotel bilang kepada mereka ada hujan salju lebat di pagi hari. Itu menghancurkan semua barang bukti. Tiba-tiba salah satu petugas polisi melihat seorang penjahat terkenal. Dia telah dituduh melakukan beberapa kali perampokan, namun selalu berhasil lolos. Pria itu menyangkal berada di hotel saat itu. Aku baru datang setengah jam yang lalu, katanya. Para petugas polisi segera tahu dia berbohong. Bagaimana bisa? Ada lapisan salju tebal di mobil si penjahat. Kalau dia mengendarai mobil ke hotel, gak akan ada salju di kap mobil. Salju itu pasti sudah mencair atau tertiup angin. Dan karena sekarang cerah, itu gak mungkin salju baru. Clara sedang berada di kamar hotelnya ketika dia mendengar seseorang mengetuk pintunya. Dia melihat melalui lubang intip dan melihat seorang pria gak dikenal berdiri di luar. Dia memperkenalkan dirinya. Hai, aku manajer hotel, maaf mengganggu, tapi database kami sedang rusak. Bisakah kamu mengizinkanku masuk untuk mengonfirmasi beberapa informasi? Clara segera mengambil ponselnya dan menelepon petugas keamanan. Kenapa? Lencana di baju pria itu bertuliskan Chloe Smith. Dan itu adalah nama perempuan. Itu berarti pria tersebut adalah manajer palsu. Damian punya masalah keuangan. Itulah sebabnya dia harus menjual satu-satunya barang berharga yang dimilikinya. Sebuah lukisan mahal dari seniman abad ke-17. Pria yang membelinya menunjukkan kanvas itu kepada temannya, seorang detektif polisi. Setelah melihat lukisan itu dengan saksama, sang detektif bilang lukisan itu palsu. Bagaimana dia mengetahuinya? Ada kabel listrik dalam gambar, tapi itu nggak ada pada abad ke-17.
Sekarang lihatlah guru-guru ini. Bisakah mengetahui siapa di antara mereka yang merupakan seorang jutawan? A, B, atau C? Hah, tertipu ya? Ini sebenarnya bukan teka-teki tapi sebuah tes psikologi mini. Kalau menurutmu guru A adalah seorang jutawan, kamu adalah orang yang sangat energik. Kamu juga spontan dan selalu siap untuk menjelajahi tempat-tempat baru. Kalau pilihanmu adalah guru B, pesta besar yang berisik gak cocok untukmu. Itu bisa membuatmu terkuras secara emosional. Dan kalau kamu mengira jutawan itu adalah guru C, kamu adalah orang yang supel dan jiwa dari setiap pesta. Jadi, seberapa benarkah hal ini? Beritahu di kolom komentar ya. Detektif Thomas pergi berkemah bersama teman-temannya. Pada suatu ketika, dia pergi untuk mengambil kayu bakar. Ketika dia kembali, dia melihat salah satu temannya, Alice, terbaring di tanah dalam keadaan pingsan. Ada 3 orang lainnya di dalam perkemahan. Julie, teman Alice, Mary, saudara perempuan Alice, dan Adam, pacar Alice. Thomas meminta mereka semua untuk menunjukkan barang-barang mereka. Lihatlah barang-barang mereka dan cobalah untuk mencari tahu siapa yang ada hubungannya dengan kondisi Alice. Itu Julie. Kalau kamu memperhatikan dengan seksama, kamu akan melihat gambar Adam di antara barang-barangnya. Dia pasti naksir Adam. Dia mungkin menyakiti Alice karena cemburu. Eve melakukan ekspedisi ke Antartika bersama sekelompok ilmuwan. 3 hari setelah ekspedisi, Eve terbangun dan mendapati semua rekannya hilang. Oh no. Satu-satunya yang dia temukan adalah sebuah amplop. Di dalamnya terdapat sepucuk surat. Rupanya, seorang ilmuwan gila telah menculik teman-temannya. Dan sekarang Eve hanya bisa menyelamatkan mereka dengan memecahkan teka-tekinya. Ini yang pertama. Berapa bulan yang punya 28 hari? Angka yang akan kamu dapatkan adalah jumlah kaki yang harus kamu tempuh untuk berjalan ke depan sebelum mulai menggali. Eve tahu jawabannya benar, semua 12 bulan punya 28 hari. Dia berjalan sejauh 12 kaki dan mulai menggali. Petunjuk berikutnya menunggunya di sana. Petunjuk itu adalah sebuah tas berisi sebuah buku, sekaleng cat, obeng, dan sebuah catatan yang mengatakan ilmuwan itu telah mengunci teman-teman Eve di laboratoriumnya di sebuah gua. Gak butuh waktu lama bagi Eve untuk menemukan gua tersebut, tapi ada 4 pintu masuk yang mengarah ke dalam. Lorong 1 dijaga oleh laba-laba berbisa. Di lorong 2 ada seekor monyet yang sangat besar dan cukup agresif yang menghalangi pintu masuk. Di lorong 3, Eve melihat seekor mamut. Dan di pintu masuk lorong 4 ada sebuah sumur tanpa dasar. Terowongan mana yang harus Eve pilih? Yang ketiga, mamut telah punah selama ribuan tahun. Jadi hewan yang dilihat gadis itu kemungkinan besar adalah hologram. Eve memasuki lab dan melihat seekor anjing di dalamnya. Tapi itu bukan anjing biasa. Itu adalah anjing robot. Anjing itu menggonggong dan berlari mengejar Eve. Gadis itu ingat dia punya sebuah buku, sekaleng cat, dan obeng di dalam tas yang dia temukan. Apa yang bisa dia gunakan untuk menyingkirkan robot itu? Eve harus membuka kaleng berisi cat dan melemparkannya ke arah robot. Karena catnya berbentuk cairan, kemungkinan akan menyebabkan robot anjing mengalami korsleting. Eve menghela napas lega dan mulai melihat sekelilingnya. Tiba-tiba dia melihat sebuah kunci di lantai. Gadis itu mengambilnya dan pergi ke ruangan sebelah. Begitu dia masuk, pintu menutup di belakang dan sebuah suara yang terdengar aneh mulai berbicara. Dalam 50 menit, gas beracun akan memenuhi ruangan. Oh no. Satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup adalah mengambil penawarnya sebelum gas itu dilepaskan. Pada saat itu, Eve melihat sebuah kotak kecil. Dia membukanya dan melihat 4 pil dan sebuah instruksi. Minum 4 pil, 1 setiap 15 menit. Akankah Eve punya waktu untuk meminum semua pil sebelum gas memenuhi ruangan?
Ya tentu saja, 15 menit pertama akan dimulai setelah dia meminum pil pertama. Jadi meminum 4 pil akan memakan waktu 45 menit. If keluar dari ruangan itu dan akhirnya menemukan teman-temannya. Semuanya terikat. Dia segera membebaskan mereka, tapi mereka harus keluar dari sana secepat mungkin. Mereka melihat 3 pintu yang mengarah keluar. Di balik pintu pertama ada beruang kutub yang kelaparan. Di balik pintu kedua, udaranya sangat dingin, sehingga mustahil untuk bertahan hidup di sana. Dan di balik pintu ketiga, ada danau sedalam pinggang berisi ikan piranha. Jalan mana yang harus mereka pilih? Yang ketiga, laboratorium ini berada di dalam gua es. Ingat, air di danau akan membeku. Mereka hanya akan berjalan di atas es dan keluar dari gua. Bebas!